Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya buat video ini untuk mahasiswa jurusan pendidikan IPS semester 6B dan semester 6C yang mengambil mata kuliah telah kurikulum IPS. Kemarin saya sudah mereview tugas yang pertama terkait dengan kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Hari ini saya akan mereview dua materi sekaligus dalam satu video, yaitu tentang KTSP dan kurikulum 2013. Saya ucapkan terima kasih kalian sudah mengumpulkan tugas dan beberapa sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, beberapa lagi masih ada yang melebar kemana-mana. Di sini saya ingin tekankan bahwa fokus dari dua materi tersebut adalah kita ingin menelaah, pertama adalah hakikatnya, kedua adalah landasannya, ketiga adalah tentang prinsip-prinsipnya, dan yang keempat adalah struktur kurikulumnya. Oke, berbicara tentang hakikat itu kan asal muasal atau kenapa ada kurikulum tersebut. Kita mulai dari KTSP dulu. KTSP itu muncul tahun 2006 menggantikan kurikulum berbasis kompetensi atau dikenal dengan KBK yang dimunculkan tahun 2004. Jadi 2 tahun tidak lama berubah, 2006. Dan kalau misalnya dilihat dari inti dari kurikulumnya KBK maupun KTSP sebenarnya tidak ada yang terlalu signifikan perbedaannya gitu kan. KTSP itu adalah penyempurnaan dari kurikulum 2004. Sebenarnya kurikulum sebelumnya pun ketika berubah itu adalah hasil penyempurnaan. Dan kenapa berubah pada waktu itu, ya kita mengikuti perkembangan zaman pastinya. Terus yang kedua juga berkaitan dengan hal tersebut, munculnya peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005. Nah, ini juga yang mendasari atau melandasi munculnya KTSP. PP nomor 19 tahun 2005 ini adalah tentang standar nasional pendidikan yang di dalamnya itu terdiri dari 8 standar nasional pendidikan. Coba kalian cek apa saja, termasuk di dalamnya standar kompetensi lulusan, standar isi, sampai dengan standar pembiayaan. Itu diberlakukan untuk seluruh lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Ya, jadi itu landasan KTSP, PP nomor 19 tahun 2005 dan Undang-Undang nomor 20 tentunya tentang sistem pendidikan nasional. Nah, tentang struktur kurikulum KTSP itu adalah sebelum ke sana, tentang prinsip pengembangan KTSP ya. Di sini ada 7, tolong diperhatikan. Pertama adalah berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Jadi fokusnya itu adalah kepentingan peserta didik dan lingkungannya, itu KTSP. Kedua, beragam dan terpadu. 3, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Keenam, belajar sepanjang hayat. Dan ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Jadi itu adalah 7 prinsip pengembangan KTSP. Jadi KTSP juga dikenal dengan memberikan keleluasaan kepada sekolah gitu kan. Jadi kurikulum tingkat satuan pendidikan, sekolah diberikan kewenangan untuk menyusun kurikulum sekolah. Dalam hal ini, dalam tanda kutip ya, jangan kalian berpikir oh berarti terserah dong bebas sekolah itu mau mengajarkan apa. Tidak ya. Dari pusat sudah menentukan standar kompetensi lulusannya berikut dengan kompetensi dasarnya. Nah, di sekolah itu diserahkan kepada masing-masing. Dalam hal ini adalah guru berhak untuk membuat indikator sesuai dengan kebutuhan peserta didik gitu. Jadi itu inti dari KTSP ya, yang dilatar belakangi oleh tadi munculnya standar nasional pendidikan. Lalu berikutnya struktur kurikulum KTSP itu sebenarnya hampir sama dengan kurikulum yang tahun 2013 ya. Di sini sebenarnya struktur kurikulum KTSP nih terdiri dari struktur kurikulum itu gini ya. Jadi kalian harus paham bahwa struktur kurikulum itu berbicara tentang mata pelajaran apa dan jumlah jamnya berapa jam, alokasi waktunya ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini karena kita ini kurikulum IPS ya, struktur kurikulum KTSP tahun 2006 khususnya untuk SMP, IPS itu dapat 4 jam per minggu dari mulai kelas 7, 8, 9 semuanya 4 jam. Ya, terus juga ada muatan lokal, ada pengembangan diri, jumlah alokasi waktu per minggu itu sebanyak 32 jam gitu. Ya, itu untuk struktur kurikulum KTSP.
Nah, sekarang untuk kurikulum 2013, tadi hakikatnya dulu ya. Hakikatnya kenapa 2006 ke 13 itu berapa lama ya? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8 tahun. Ini lumayan ya dibandingkan perubahan dari KBK ke KTSP itu kan 2 tahun. Dari 2006 ke 13 ini lumayan 8 tahun, dan ini pun menimbulkan kontroversi yang luar biasa bagi guru-guru. Padahal 8 tahun. Nah, kenapa sih dirubah gitu dari 2006 ke 2013? Alasan yang paling mendasar sebenarnya berbicara tentang hakikat ya, atau enggak misalnya kenapa itu ya, menurut saya kurikulum itu memang harus berubah gitu. Jadi kalian juga jangan jangan khawatir gitu dengan perubahan. Berubah lagi, berubah mulu, jangan ikut-ikutan komentar misalnya kurikulum berubah. Menurut saya perubahan itu justru bagus gitu kan. Hidup itu dinamis katanya, ya kan. Hidup itu ya memang harus berubah gitu, dan kita harus melakukan perubahan dibandingkan dengan stuck gitu. Tidak berubah sama sekali. Tapi permasalahannya adalah kenapa terjadi pergolakan misalnya, karena perubahan itu kadang terlalu cepat tidak bagus, terlalu lama juga tidak bagus. Jadi yang sedang-sedang saja, dan memang harus ada yang mendasari kenapa itu harus berubah. Nah, dari 2006 ke 2013 saya rasa udah waktu yang lama. Ini juga kondisi pasti akan berbeda ya, kondisi sosial bisa dan lain sebagainya. Jadi wajar saja 2013 itu berubah gitu kurikulumnya. Tapi yang paling mendasari sebenarnya kalian di sini juga banyak yang sudah mengerjakan ya, ada beberapa landasan untuk kurikulum 2013. Pertama adalah yang melandasi munculnya 2013 itu adalah landasan filosofis. Terus yang kedua landasan sosiologis, landasan psikopedagogis, landasan teoritis, dan landasan yuridis. Ya, landasan filosofis sebenarnya terkaitan dengan ini filosofis itu kembali lagi sebenarnya ke undang-undang, ke tujuan pendidikan nasional, ingin menjadikan peserta didik itu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan dia menjadikan manusia Indonesia berkualitas gitu kan, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Itu untuk landasan filosofisnya. Yang kedua, landasan sosiologis ini dikembangkan atas dasar keadaan sosial. Pastinya kan berubah dari 2006 ke 2013, ya kan? Kita juga akan melihat hasil dari pendidikan sebelumnya. Nah, kan? Terus psikopedagogis ini juga berkaitan dengan kondisi psikologis peserta didik. Tahun 2006 dengan 2013, itu udah jauh sekali. Pasti 2013 anak-anaknya udah semakin berubah gitu kan, karena keadaan, karena sekarang di era udah masuk ke globalisasi dan lain sebagainya. Nah, untuk landasan teoritis sendiri dikembangkan atas teori berdasarkan standar, hampir sama dengan KTSP. Kita harus ada standar dalam pendidikan, terus juga kurikulum berbasis kompetensi ya. Lalu landasan yuridisnya sama lah, undang-undang, terus juga Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tahun 1945, dan tetap Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tadi tentang Standar Nasional Pendidikan. Mohon maaf lagi Aisyah, tapi kita lanjut aja ya. Maaf banget. Nah, terus tapi kalau menurut saya dari kelima landasan itu sebenarnya kenapa harus ada kurikulum 2013? Karena kurikulum 2013 ini erat dengan pendidikan karakter. Gitu, karena waktu itu terlihat bahwa ternyata tingkat pendidikan seseorang itu tidak mempengaruhi perilakunya gitu. Harusnya kan, sering saya bahas ini, harusnya kan semakin tinggi tingkat pendidikan maka dia juga semakin bijak gitu kan idealnya. Tapi kok udah S1, S2, S3, bahkan udah profesor, tapi kok gitu kan. Nah, ini membuat munculnya kurikulum 2013 yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kurikulum 2013. Nah, dalam kurikulum 2013 itu berkaitan dengan prinsip, saya memahami bahwa 2013 itu identik dengan maksudnya sangat ditegaskan dengan pendekatan saintifik atau scientific approach, yaitu pendekatan ilmiah yang terdiri dari 5M: mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan yang kelima adalah mengkomunikasikannya. Itu adalah 5 pendekatan cara berpikir ilmiah dan yang ada di kurikulum 2013. Jadi kalau kurikulum 2013 identik dengan scientific approach, ya, pendekatan ilmiah yang ada 5M tadi. Oke.
Terus kalau struktur kurikulumnya ya ini hampir sama dengan KTSP. Apanya nih yang hampir sama? Ada bedanya sih sebenarnya. Kalau KTSP itu ada standar kompetensi dasar. Di K13 bukan standar kompetensi namanya, tapi kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti ini ada 4. Ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. KI 1 itu adalah spiritual, KI 2 itu adalah sosial, KI 3 itu adalah kognitif, dan KI 4 itu adalah keterampilan ya. Lalu kompetensi dasar hampir sama dengan KTSP itunya ya. Terus kalau untuk mata pelajaran hampir sama dengan KTSP, IPS dapat 4 jam ya. Yang mana nih tadi? IPS sama ya, KTSP maupun K13 dapatnya 4 jam di kelas 7, 8 maupun 9. Cuman di K13 itu ada per kelompok, namanya ada kelompok A, ada kelompok B. Karena kurikulum 2013 terkenal dengan integrated kurikulum. Jadi kurikulum yang terintegrasi, apalagi untuk SD itu ada tema-tema tertentu. Gitu ya. Oke, jadi tadi sudah saya bahas terkait dengan hakikat, landasan, prinsip, dan struktur kurikulum keduanya. Minggu depan saya akan berikan tugas kepada kalian yang masih berkaitan dengan materi kedua dan materi yang ketiga. Sebelumnya, kalian setelah nonton video ini jangan lupa di komen dan tulis nama, kelas, NIM, dan kalau ada pertanyaan yang ingin tanyakan silahkan ditanya, insya Allah nanti saya jawab satu persatu. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan kalian sehat selalu di sana. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan bisa ketemu di kelas segera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.